Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, seri yang ke-11 dari kajian tafsir surat Yasin bersama saya Ahmad Bestari, yang disupport acara ini atau kegiatan ini oleh Desa Berdaya Foundation dari Rumah Zakat, dan juga disiarkan secara langsung oleh Radio SK Suluh Kolbu Bangkal Pinang, dan melalui akun Facebook saya Ahmad Bestari. Dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang aktif hadir setiap malam Jumat di Rumah Al-Quran. Kami mohon maaf dengan kondisi sekarang yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul atau membuat keramaian seperti biasa kita malam Jumat. Maka kajian kita yang mana harus tetap kita jalankan, menuntut ilmu tidak boleh putus. Maka kami tetap menjalankan agenda ini, kegiatan ini dengan atau secara online melalui live streaming Facebook dan juga Radio Suluh Kolbu. Terima kasih kepada Radio Suluh Kolbu yang tetap bersama untuk menyiarkan kegiatan ini atau kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan mudah-mudahan manfaatnya bisa menyebar luas. Dan juga kepada Rumah Zakat, dalam hal ini Desa Berdaya Foundation, yang mensupport kegiatan ini secara penuh. Para penonton dan juga pendengar Radio SK dimanapun berada, sebelum kita melanjutkan, kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Para pemirsa dan pendengar Radio SK dimanapun berada, sebelum saya memulai tentang atau melanjutkan kajian surat Yasin, insya Allah malam ini kita melanjutkan ayat ke-48. Saya ingin membahas sedikit tentang ada beberapa tulisan, ada satu tulisan yang disebarkan di beberapa grup WhatsApp oleh penulis yang majhul, ya nggak tahu siapa penulisnya, tapi ini perlu saya sampaikan, jangan sampai kita atau di antara kita membahas satu ayat yang ternyata ayat itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang dia sampaikan di judul. Ada sebuah tulisan yang mengatakan ternyata
perintah untuk diam di rumah itu sudah ada dalam Al-Quran terkait corona. Dia memakai ayat 33 dari surat Al-Ahzab. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ayat ini dikaitkan dengan perintah untuk social distancing atau yang kita sebut dengan karantina di rumah, berdiam di rumah, dikaitkan dengan virus corona sehingga kita disuruh untuk diam di rumah. Dia mengambil dari kalimat waqarna, dikira waqarna itu corona. Ini sangat fatal sekali dan ini tidak boleh, sangat fatal sekali, dan ini sebuah kesalahan yang sangat-sangat besar. Karena pertama, ketika kita ingin membahas tentang suatu ayat dalam Al-Quran, kita harus merujuk kepada ahlinya, yaitu para ahli tafsir. Yang kedua, tentunya juga kita harus memiliki dasar bahasa Arab. Kalimat waqarna itu asal katanya dari waqara. Dia adalah kata kerja bentuk perintah. Wa itu adalah artinya dan, korna berdiamlah kalian wahai perempuan. Yang dimaksud perempuan di sini adalah istri-istri Nabi, ummahatul mukminin. Karena ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang perintah Allah Ta'ala kepada para istri Nabi atau ummahatul mukminin. Jadi tidak ada kaitan sama sekali dengan virus corona. Beda. Kalau kita memakai bahasa corona, dalam bahasa Arab corona itu dari qaf ra nun. Sedangkan waqarna dari huruf waw qaf ra. Beda akar kata dan tentunya maknanya juga berbeda. Kalau waqara itu berdiam atau menetap, sedangkan qara itu menggabungkan atau merangkai. Jadi nggak nyambung kalau menghubungkan antara, mengaitkan antara virus corona dengan ayat ini. Wallahu alam dari mana dan siapa penulisnya majhul ini nggak ngerti bahasa Arab ini orang. Jadi tolong para pemirsa, para penonton, para pendengar, jangan di-share deh tulisan itu, dihapus saja, itu tulisan sesat itu. Memang pemerintah juga MUI menyuruh kita untuk diam di rumah, tapi jangan dikaitkan dengan ayat 33 dari surat Al-Ahzab. Nggak nyambung. Ya nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya harus paham bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, udah nanya dulu, benar apa enggak yang udah di-share kemana, ke sana sini. Sehingga orang yang tidak paham menganggap itu benar. Padahal ini jauh sekali. Penulisnya pun nggak disebut siapa yang nulis. Ya, ini termasuk hoax, dan bukan hoax saja dalam arti keseharian kita. Ini ayat Al-Quran. Jangan main-main dengan ayat Al-Quran. Jadi tolong yang mendapatkan share atau dapatkan kiriman tulisan mengaitkan antara ayat 33 surat Al-Ahzab dengan virus corona, tolong dihapus. Jangan diteruskan. Sesat itu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kajian kita surat Yasin ayat 48. Seperti biasa kita awali dengan membaca bersama, tapi di sini karena kita berada di tempat masing-masing, ya saya membaca, kemudian silakan para penonton dan pendengar ataupun pemirsa di rumah untuk membuka mushafnya surat Yasin ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Wa nufikha fis suri fa idza hum
من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ayat 48 sampai 54 mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini pembahasannya. Baik, sebelum mulai saya menerjemahkan sedikit ya. Ayat 48 berbunyi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini atau hari berbangkit jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat 49-nya, mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Ayat 51, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Dan ayat 54, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, penonton dan pendengar radio SGD dimanapun berada yang bersama kita di Facebook pada saat ini, insya Allah nanti saya akan share di YouTube kajian ini insya Allah. Ayat 48, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kemudian ayat 49, ya, kita bacakan dulu bacaan-bacaan para ulama dalam beberapa ayat yang kita bahas ini. Kalimat ya khissimun, ada yang membacanya dengan ya khassimun, itu bacaan Imam Warish dan Ibnu Katsir dan Abu Amr. Kemudian ayat ini atau kalimatnya juga dibaca ya khissimun seperti yang kita baca, itu riwayat dari Ibnu Zakwan dan Imam Asim serta Al-Kisai. Ya, yang kita baca adalah riwayat Imam Asim. Dan yang terakhir yakhsimun, itu bacaan Hamzah. Adapun saktah di dalam kalimat marqadina itu di alif, Hafiz membacanya dengan saktah ringan, tanpa napas, dia berhenti tanpa napas. Yang kita menahan napas, mimmarqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Adapun imam-imam yang lain membacanya tanpa saktah. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama atau berbagai macam bacaan dari dua lafaz ini, dari ayat 48 sampai ayat 54. Baik, para penonton, pendengar, dan pemirsa di manapun berada, kita langsung kepada pembahasan hubungan atau korelasi antara ayat tadi, ayat 48 sampai 54 dengan ayat sebelumnya. Ba'da bayani i'radil kufari 'anit taqwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang
bagaimana orang-orang kafir menentang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian imtina'uhum minal infaq, dan juga mereka menolak untuk menginfakkan atau mengeluarkan sebagian harta mereka untuk fakir miskin. Abanallahu ta'ala sabab dzalika. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab kenapa mereka tidak mau bertakwa, tidak mau beriman, dan juga tidak mau berinfak. Dzalika wa huwa inkaruhum lil ba'ts. Hal tersebut karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Mereka menyangka hidup dunia ini selesai, mati udah selesai, tidak ada hari kebangkitan. Yang tentunya setelah hari kebangkitan ada hari perhitungan. Wasti'jaluhum lahu. Kemudian mereka minta, kalau memang ada, ayo segerakan, katanya. Kami mau lihat. Istihza'an bih. Mereka minta segera datang hari kebangkitan itu adalah sebagai penghinaan. Istihza', menghina atau merendahkan atau melecehkan tentang hari kebangkitan itu, karena mereka meyakini tidak ada hari kebangkitan. Tsumma awdaha annahu haqqun la miryata fi. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan bahwa hari kebangkitan itu ada, hak, benar, tidak ada dusta dan bukan sebuah kebohongan. Wa annahu sayatihimul mautu baghtah. Dan Allah SWT menjelaskan setelah itu bahwa kematian itu akan datang tiba-tiba kepada mereka. Baghtah. Wa hum fi ghaflatin anhu. Datang tiba-tiba dan mereka dalam kondisi lalai, lengah. Wa annal ba'tha amrun sahlun 'ala Allah. Dan perkara kebangkitan itu adalah, atau hari kebangkitan itu adalah membangkitkan manusia setelah matinya, adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. La yahtaju illa nafkhatin wahidah fis sur. Perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memerlukan hanya dengan satu kali tiupan. Mereka semuanya bangkit. Tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ini hubungan antara ayat-ayat tadi, ayat 48 sampai 54 dengan ayat sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita masuki kepada tafsir dan penjelasan tentang ayat-ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala yukhbirullahu ta'ala an istib'adil kafarah liqiyamis sa'ah bi qawlihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulun, dan mereka berkata. Siapa? Orang-orang kafir. Bilakah terjadinya janji ini, itu hari berbangkit? Kapan terjadinya hari bangkit itu, atau hari dibangkitkan mereka dari alam kubur, atau janji Allah SWT bahwa akan dibangkitkan manusia dari alam kuburnya setelah mereka mati? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar dengan apa yang kalian ucapkan. Ai wa yaqulul musyrikun isti'jalan lil ba'thi istihza'an wa sukhriyatan wa tahakkuman bil mu'minin. Orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Mereka berkata ini dalam rangka ingin cepat-cepat melihat bagaimana hari bangkit itu atau hari kebangkitan itu. Dan juga sebenarnya perkataan mereka ini atau pertanyaan mereka ini lebih tepat disebut penghinaan, merendahkan, melecehkan. Kalau memang benar katanya ada hari kebangkitan, mana? Tunjukin kepada kami. Itu kira-kira maknanya. Mata yati hadzal wa'du bil ba'd alladhi wa'adtumuna bih. Kapan hari berbangkit ini sebagaimana yang kalian janjikan kepada kami, kata mereka. Mana? Mata. Kapan terjadinya? Ayo. Wa tuhaddiduna nabih. Kalian ancam kami dengan hari kebangkitan itu. Tapi mana?
in kuntum shadiqina fima taquluna wa ta'idun. Kalau kalian memang jujur atau benar dengan apa yang kalian katakan dan kalian janjikan. Wal khitab, pertanyaan mereka ini atau perkataan mereka ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan kaum mukminin alladzina da'awhum ilal imani billahi wa bil yaumil akhir. Pertanyaan itu mereka tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Maka mereka katakan wa yaquluna mata hadzal wa'd, kapan janji ini terbukti atau kapan janji ini akan terjadi, kapan terjadinya hari kebangkitan itu, kami nak tengok, kami mau lihat kalau memang benar apa yang kalian katakan, in kuntum shadiqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, fa ajabahumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, wa ma yanzuruna illa sayhatan wahidah إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أي ما ينتظرون للعذاب. Yanzurun maknanya adalah yantazirun, menunggu. Mereka tidak menanti, mereka tidak menunggu. Illa sayhatan wahidah, kecuali atau melainkan satu teriakan saja, yaitu teriakan sangkakala atau tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun, yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Illa nafkhatun wahidah ay ma yantaziruna lil azab, mereka tidak menanti datangnya azab itu, wal qiyamah, dan hari kiamat, illa nafkhatun wahidah fis-sur, melainkan hanya satu kali tiupan. Artinya datangnya hari kiamat itu sangat cepat sekali kepada mereka. Ketika datang waktunya nanti, hari kiamat itu datang sangat cepat sekali. Hanya cukup dengan satu kali teriak, satu kali tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Hiya nafkhatul faza'i allati yamutu biha jami'u ahli al-ardi faja'ah. Teriakan pertama dari tiupan sangkakala malaikat Israfil adalah tiupan yang menyebabkan orang semuanya kaget dan menyebabkan mereka semuanya mati. Yang hidup di atas muka bumi semuanya mati ketika mendengar teriakan malaikat Israfil. Satu kali teriakan saja. Wahum yakhtasimuna fima bainahum fil bai'i wasyira'i wa nahwihima min umuri dunya ay wahum mutasyaghiluna fi syu'unil hayat. Dan mereka berdebat, bertengkar di antara mereka dalam urusan kehidupan mereka, jual beli ataupun perkara-perkara dunia. Wa hum mutasyaghiluna fi syu'unil hayah, mereka sibuk dengan urusan kehidupan mereka. Min muamalati wa hadithin wa ta'amin wa syarabin wa ghairi dhalik. Sibuk dengan urusan dunia yang mereka sedang ada pada saat itu, jual beli, makan, minum, ya, semuanya sibuk. Dengan satu kali teriakan tiupan sangkakala semuanya mati. Kemudian kama qala ta'ala fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, dan kami matikan mereka secara tiba-tiba dan mereka tidak merasakan datangnya itu. Artinya kematian datang dengan tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala datangkan kiamat itu dengan tiba-tiba tanpa kita merasakan.
Hal yanzuruna illa sa'ah, dalam ayat lain Allah SWT berfirman, hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Dan mereka tidak menanti kecuali saat atau waktu yang sangat cepat sekali, yaitu an ta'tiyahum baghtah, datang kepada mereka dengan tiba-tiba, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak merasakannya atau tidak merasa bahwa telah tiba hari kiamat itu. Para pemirsa, penonton dan pendengar Radio SK di manapun berada, ayat ini menggambarkan tentang begitu cepatnya datangnya hari kiamat itu. Begitu cepatnya datangnya hari kiamat itu tanpa dirasakan oleh orang-orang kafir dan juga tanpa dirasakan oleh manusia. Tiba-tiba Allah SWT meniupkannya. Memang kalau kita hubungkan dengan tanda-tanda hari kiamat, memang Allah SWT menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, tapi kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Datangnya tiba-tiba, baghtah. Baghtah itu tiba-tiba, tanpa diduga-duga. Allah SWT hanya menyebutkan tanda-tandanya, Rasulullah SAW hanya menyebutkan tanda-tandanya saja, tapi kapan persisnya nggak ada yang tahu. Itu urusan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, illa sayhatan wahidah, kecuali satu teriakan saja, hiya nabkhatul ula fis-sur, itu tiupan pertama sangkakala oleh malaikat Israfil. Kama qala Ikrimah, sebagaimana yang disebutkan oleh atau menurut Ikrimah bin Abu Jahal, wa yu'ayyiduhu ma warahu Ibnu Jarir an Ibnu Umar, dan juga dikuatkan oleh perkataan riwayat yang hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ibnu Umar, qala la yunfakhanna fis sur, sangkakala akan ditiup, wan nasu fi turuqihim wa aswaqihim wa majalisihim, dan manusia pada saat itu sedang berada di jalan-jalan mereka dan pasar-pasar mereka dan majelis-majelis mereka. Hatta inna thawba la yakunu bainar rajulaini yatasawamani, bahkan ada dua orang laki-laki yang sedang memegang sehelai kain atau sehelai baju, mereka sedang bertransaksi. Fama yursiluhu ahaduhuma min yadihi hatta yunfakha fis-sur. Belum selesai transaksi mereka, Allah meniupkan atau malaikat Israfil meniupkan sangkakala, terjadi kiamat. Belum selesai urusan dagangnya, belum selesai transaksinya, jadi apa enggaknya, baru tawar-menawar. Wa hiya allati qala Allah ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Itulah yang Allah SWT sebutkan di dalam surat Yasin ayat 49 ini. Mereka tidak menanti atau menunggu, melainkan hanya satu teriakan saja. Tidak menunggu melainkan atau tidak menunggu datangnya kecuali dengan satu teriakan saja yang membinasakan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan saling atau dalam sedang bertengkar. Yakhtasimun, yakhsimun, mukhasamah, itu sama artinya sedang bertengkar atau berdebat. Dan Imam Bukhari menjelaskan, menyebutkan di dalam hadisnya juga Imam Muslim, wa akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah qala. Yang Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam hadisnya, qala Rasulullah, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la taqumanna as-sa'ah, kiamat pasti akan terjadi, wa qad nasyara ar-rajulani thawbahuma fala yatabaya'anihi wa la yatwiyanihi. Kiamat pasti akan terjadi pada saat itu ada dua orang laki-laki yang sedang membentangkan baju atau kain. Ketika terjadi kiamat itu, mereka tidak sempat untuk menyelesaikan transaksinya, fala yatabaya'ani, tidak sempat jual beli, wala yatuyani, bahkan juga tidak sempat untuk melipat kembali baju itu atau kain itu. Wala taqumanna as-sa'ah, kiamat pasti akan terjadi, warrajulu yalaitu hawdahu, kiamat pasti akan terjadi dan seorang sedang membuat kolam atau tempat bak minumnya,
fala yasqi minhu, dia tidak sempat mengambil atau menimba air dari kolamnya itu. Wala taquman as-sa'ah, dan kiamat pasti akan terjadi. Wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqahtihi, seorang sedang atau memerah atau akan memerah susu hewan ternaknya. Fala yata'amu, dia tidak sempat untuk minum dari susu hewan tadi. Wala taqumas sa'ah, wala taqumanna as-sa'ah, kiamat pasti akan terjadi. Wa qad rafa'a uqlatahu ila fihi aw fami, kiamat pasti akan terjadi. Ada orang yang sedang menyuap makanan ke mulutnya. Fala yat'amuha, tapi belum sempat masuk makanan itu ke dalam mulutnya, sudah terjadi kiamat. Ini perkara yang sangat besar sekali, mengerikan sekali, terjadinya kiamat dengan tiba-tiba ada orang sedang bertransaksi nggak jadi transaksinya, bahkan orang sedang menyuap makanan belum sampai ke mulutnya, terjadi kiamat. Jadi nggak ada kita masa atau waktu untuk bersiap-siap kecuali sekarang. Ketika datang ya kita sudah siap. Tapi orang-orang kafir merendahkan dan melecehkan datangnya hari kiamat itu, ya. Mereka mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang terjadi kiamat, kapan datangnya? Kalau terjadi hari kebangkitan, kapan datangnya? Mudah-mudahan kita semua kaum mukminin dimatikan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah dan dijaga oleh Allah SWT dari dahsyatnya hari kiamat. Kemudian ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, thumma abana ta'ala sur'ata hudusil mautil 'am awis sayhah. Kemudian ayat 50 Allah SWT menjelaskan tentang cepatnya kematian itu, kematian yang terjadi setelah ditiupkannya sangkakala pertama kali. Faqala fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak dapat saling memberi wasiat, ya. Mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Wala ila ahlihim yarji'un, ay la yastati'u ba'duhum an yusi ila ba'din bima lahu min amlakin wa ma 'alaihi min duyun, bal yamutuna fi aswaqihim wa mawadi'ihim wa la yatamakkanuna min ar-ruju' ila manazilihim allati kanu kharijina 'anha. Orang-orang kafir yang karena kaitannya dengan perkataan orang kafir yang menanti datangnya kiamat, mereka la yastati' ba'duhum an yusi ila ba'din, tidak sempat untuk berbuat atau membuat wasiat. Ketika datang kiamat, nggak ada lagi waktu untuk membuat wasiat atau berkata, memberikan wasiat pesan kepada yang lain, atau saling memberikan pesan. Bima lahu min amlak, ya wasiat mungkin kalau dia mati hartanya begini-begini, atau kalau dia mati hutangnya. Wa ma 'alaihi min duyun, dia juga hutang-hutangnya, nanti kalau saya mati tolong hutang saya diselesaikan atau dimaafkan atau dibayarkan. Enggak sempat. Bal yamutuna fi aswaqihim wa mawadi'ihim, bahkan mereka matinya itu di tempat mereka itu berada. Di pasar, ya di pasar itulah. Di mana mereka berada, di situlah mereka mati ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya pertama kali. Fala yatamakkanuna min ar-ruju', maka mereka enggak sempat lagi, enggak bisa lagi untuk kembali atau pulang ila manazilihim, ke rumah mereka, allati kanu kharijina anha, rumah mereka yang dari situ mereka keluar. Artinya ketika datang hari kiamat, ketika ditiupkan sangkakala, tidak sempat lagi untuk saling memberi wasiat, tidak sempat lagi untuk saling berpesan, tidak sempat lagi untuk balik ke rumah, matinya di tempat masing-masing. Yang di pasar, maka kalau sampai matinya di tempat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Syukur-syukur, mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah SWT dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah.
Summa akhbara Allah Ta'ala an nafqatin thaniyah hiya nafqatul ba'thi wan nusyuri minal qubur. Faqala, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang tiupan kedua, yaitu dibangkitkannya kembali. Itu firman Allah Subhanahu wa taala ayat 51, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Wa nufikha, dan ditiuplah sangkakala. Para ulama menafsirkannya adalah tiupan sangkakala yang kedua. Ai wa nufikha fis suri nafkhatan tsaniyah, ditiupkan sangkakala tiupan yang kedua lil ba'thi wan nusyuri minal qubur. Tiupan yang kedua ini adalah Allah bangkitkan semua yang mati tadi dan semua yang dikuburkan. Ada yang sudah dikuburkan dari zaman Nabi Adam, semua jadi bangkitkan setelah tiupan yang kedua, dan ada yang matinya pada saat setelah tiupan yang pertama tadi. Semuanya bangkit atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka. Fa idza jami'ul makhluqin yakhrujuna minal kubur, kemudian mereka semuanya keluar dari kuburnya. Yusri'una al-masya ila liqa'i rabbihim lil hisabi wal jaza. Mereka berjalan cepat, yansilun, segera, jalan segera atau berjalan cepat menuju Rabbnya untuk dihisab, dihitung amal-amalnya dan diberikan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah matinya lama, itu kan sudah hancur, apa yang dibangkitkan? Mereka akan dibangkitkan, manusia itu jasadnya akan hancur semua kecuali tulang ekor. Nah, itu yang nanti akan, tulang belakang ini akan disisakan. Itu sebesar, ada yang menyebutkan sebesar kayak seperti kentang. Dari situ kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah hancur. Dan bagaimana dengan yang sudah jadi abu atau terbakar hangus atau tenggelam di lautan, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghidupkan mereka kembali, dan itu perkaranya lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan dan menciptakan Adam alaihissalam dari yang tidak ada apa-apanya. Itu Adam, manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya membangkitkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sesuatu yang sudah ada sebelumnya itu kitanya. Jadi itulah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, mereka keluar dari kubur-kubur mereka dengan segera, dengan cepat. Kemudian thumma dzakara ma yatra'u 'alaihim ba'dal ba'tsi minal ahwali wal makhawif faqala ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ketika mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya atau dari kuburnya? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka berkata, celakalah kami. Wail celaka. Ya wailana, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Kok tidur? Jadi orang-orang kafir itu menyangka mereka tidur. Kenapa? Karena dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan ketika mereka mati di dunia dengan apa yang akan mereka hadapi pada hari kiamat itu, mereka menganggap apa yang merasakan ketika mati itu seperti tidur sebentar dibandingkan dengan apa yang akan mereka temui atau mereka rasakan setelah itu. Maka mereka mengatakan aiqadal mab'utsun, orang-orang yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur itu mengatakan ya halakana, celakalah kami. Manil ladzi ba'atsana min quburina ba'da mautina. Jadi tidur di sini dikiaskan pada kematian. Dan orang-orang yang tidur pun disebut adalah orang mati kecil. Bahasa Arabnya kalau tidur itu adalah al-maut shaghir, mati kecil. Karena hakikatnya ketika seorang sedang tidur itu ruhnya kemana-mana. Ruhnya kemana-mana.
jalan-jalan. Ada yang ruhnya bisa balik lagi ya, atau dikembalikan lagi oleh Allah SWT ke jasadnya, hidup lagi dia bangun tidur. Tapi ada ruhnya yang tidak kembali. Maka di antara doa bangun tidur adalah selain alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini pun doa ini mengandung makna yang sangat dalam sekali. Maha suci Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, karena hakikatnya tidur adalah maut. Ada doa lain, doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikri. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepada jasadku ruhku, atau mengembalikan ruhku kepada jasadku. Radda ilayya ruhi, mengembalikan ruhku kepada jasadku. Wa afani fi jasadi, dan memberikan aku kesehatan. Wa adina li bi dzikri, dan mengizinkan aku, memberikan aku kekuatan, kemudahan untuk mengingatnya. Ini salah satu doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Jadi orang kafir menyangka mereka mati itu seperti tidur. Dan memang begitulah, karena tidur itu hakikatnya adalah mati kecil. Kadang-kadang ruh kita kemana gitu, badan kita di mana, tapi ruh kita kemana-mana, ya kita dibawa dalam mimpi, kadang ke sana, kadang ke timur, kadang ke barat, karena ruh kita jalan-jalan gitu. Maka doa sebelum tidur juga diantaranya adalah aku titipkan ya diriku ini kepadamu ya Allah, ya. Wada'tu jambi ilaik, aku serahkan tubuh ini kepadamu ya Allah. Jadi kita berpasrah itu ketika tidur kepada Allah SWT. Baik, kita kembali kepada ayat tadi. Mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami atau menghidupkan kami kembali dari kubur kami setelah mati kami? Siapa yang membangkitkan kami dari kubur kami setelah mati kami? Wahia kuburuhum allati kanu ya'taqiduna fi dari dunya annahum la yub'atsuna minha. Dibangkitkan dari kubur yang mereka menyangka ketika di dunia mereka berpikir tidak akan dibangkitkan dari kubur mereka, selesai urusannya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala menjadikan kubur mereka itu istana atau bagikan istana. Nah, sebentar. Yang ujung, yang kedua ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi orang tidak beriman kepada Allah Ta'ala menyangka bahwa ketika mereka mati udah selesai urusannya. Maka dibikinlah kuburan itu seperti istana, dihias. Mereka udah menyangka udah selesai. Nah, orang-orang kafir ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, mereka kaget gitu. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami, dari mati kami? Wa dhannu lamma syahidu minal ahwal wa mastabadda bihim minal faza'. Dan apa yang mereka yakini atau mereka menyangka bahwa apa yang mereka lihat setelah mereka dibangkitkan itu, sebelumnya itu mereka tidur gitu. Annahum kanu niyaman. Jadi kalau mereka bandingkan antara apa yang mereka rasakan ketika mereka mati atau apa yang mereka lalui itu kematian di dunia, di kubur mereka itu, dengan apa yang mereka hadapi pada hari kiamat itu, seakan-akan mereka baru bangun tidur. Karena apa yang mereka hadapi lebih besar lagi dan lebih dahsyat lagi. Wa hadza la yanfi 'adzabahum fi quburihim. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak azab di kubur. Walaupun mereka mengatakan seperti tidur, itu bukan berarti mereka tidak diazab. Tetap aja diazab. Orang kafir tetap diazab di alam kuburnya, dan siksa kubur itu ada, nyata. Kemudian li'annahu binisbati ila ma ba'dahu fi syiddati karruqad. Apa yang mereka rasakan nanti pada hari kiamat itu dibandingkan dengan kematian mereka sebelumnya itu seperti orang tidurnya ringan. Bagi mereka dahsyat sekali ya apa yang akan mereka hadapi setelah mereka dibangkitkan itu.
وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أي هذا ما وعد به الله وصدق في الإخبار عنه الأنبياء المرسلون. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Setelah mereka melihat apa yang ada di depan mata mereka, dibangkitkan mereka dari kubur dan siksaan yang akan menanti mereka, mereka mengatakan, baru mereka menyatakan bahwa apa yang Allah SWT janjikan itu benar, dan apa yang Rasul dan Nabi sampaikan itu benar. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Baru percaya setelah mereka melihat langsung bahwa mereka dibangkitkan kembali, atau mereka merasakan langsung bahwa mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mati mereka di dunia. Wa aqarru fahum raja'u ila anfusihim. Mereka kembali kepada diri mereka. Artinya mereka menyadari kesalahan mereka selama ini. Fa'tarafu annahum bu'itsu minal maut. Mereka mengakui bahwa ternyata memang mereka dibangkitkan setelah mati mereka. Wa aqarru bisidqir rusul, dan mengakui kebenaran risalah para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Yauma la yanfa'ul tasdiq. Pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya mengakui dan beriman. Karena iman itu urusannya di dunia, di akhirat udah urusannya adalah hari balasan. Beriman Allah masukkan surga, tidak beriman masuk neraka. Pada hari itu walaupun mereka mengakui kebenaran risalah pada nabi, mengakui janji Allah Ta'ala benar, tidak ada manfaatnya, karena sudah selesai masanya. Hari itu mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahadzal kalam min qaulil kuffar. Jadi ini adalah perkataan orang-orang kafir yang mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran para rasulnya setelah mereka dibangkitkan di hari kiamat. Wa huwa ra'yu Abdurrahman bin Zaid wa ikhtarahu Asy-Syaukani wa ghairuh. Ini pendapat Abdurrahman bin Zaid, dan ini juga pendapat Asy-Syaukani, Imam Syaukani ahli tafsir. Wa ikhtara Ibnu Jarir wa Ibnu Katsir anna hadza jawabul malaika aw jawabul mu'minin ka qoulihi tabaraka wa ta'ala wa qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu adalah perkataan, atau hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, adalah perkataan malaikat atau jawaban orang-orang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atau seperti firman Allah Ta'ala, wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Mereka berkata, celakalah kami, ini adalah hari yang dijanjikan, atau hari agama, hari kebangkitan. Dijawab hadza yaumul fasl, ini adalah hari pembeda atau pembatas, alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang kalian dustakan dulu di dunia. Ya, tapi terlepas dari itu semua, bahwa nanti di hari kiamat orang-orang kafir akan terperangah kaget bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Summa awdahallahu ta'ala sur'atal ba'ts. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang begitu cepatnya hari kebangkitan itu. Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Ay ma kanatin nafkhatu illa sayhatan wahidah. Mereka tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. In kanat illa sayhatan wahidah. Teriakan itu hanya sekali saja. Fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Dan tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Hanya sekali teriakan. Ai makanat an-nafkhatu illa sayhatan wahidah. Teriakan itu hanya sekali saja. Fa idzahum ahya majmu'una ladaina bisur'atin lil hisabi wal jaza. Teriakan hanya sekali saja, tiba-tiba mereka semuanya hidup, dikumpulkan di depan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cepat sekali untuk dihisab, dihitung amalnya dan diberikan balasan. Kama qala ta'ala fa innama hiya zajratu wahidah. Ini adalah satu teriakan saja. Fa idzahum bis-sahirah. Mereka semuanya sudah kumpul
wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Di dalam surat An-Nahl Allah Ta'ala berfirman, dan perkara hari kiamat itu seperti kedipan mata atau lebih cepat lagi. Ini menunjukkan tentang cepatnya hari kiamat itu. Semuanya dimatikan Allah Ta'ala, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah SWT. Jarak antara satu teriakan pertama dan teriakan kedua adalah 40 tahun hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa ardafa ba'da idzin ma yakunu fi dzalika minal qada'il 'adil faqala ta'ala. Kemudian Allah SWT menjelaskan setelah itu tentang ketentuan Allah yang adil, seadil-adilnya. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu, pada hari ini, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun. La tuzlamu nafsun syai'a, tidak dirugikan sedikit pun. Wa la tujzauna, dan tidak dibalas illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa yang telah kalian lakukan ketika di dunia. Ai fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat kelak, la tabkhas nafsun syai'a. Jadi semuanya menganggap apa yang dilakukan di dia itu bermanfaat. Min amaliha mahma qalla. Pada hari kiamat kelak, semuanya akan dibalas oleh Allah SWT sesuai dengan kadar amal kita di dunia. Sedikit atau banyak. Yang sedikit ya dibalas sedikit, yang banyak dibalas banyak. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dirugikan. Semuanya diperlakukan adil oleh Allah SWT. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, wa la taziru waziratu wizra ukhra, wa la tufuna illa ma amiltum min khairin aw syarr. Dan kalian tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan di dunia, baik atau buruk. Baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk akan dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kadarnya. Inilah kajian kita pada malam hari ini, ayat 48 sampai ayat 54, bicara tentang bagaimana pengingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap hari kebangkitan. Dan Allah SWT gambarkan bagaimana nanti mereka kaget, terkejut ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu cepatnya hari kiamat itu terjadi. Illa sayhatan wahidah, hanya satu kali teriakan langsung terjadi. Dan Allah SWT pada hari kiamat tidak akan menzalimi hambanya, semuanya dibalas dan diberikan ganjaran sesuai dengan kadar amalnya. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat tadi? Yang pertama adalah ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita yang pertama, kana raddul hasib ala isti'jalil kufar qiyamas sa'ah istihza'an annaha ta'ti faj'ah kalamhil basar aw hiya aqrab. Ini sebagai balasan atau bantahan terhadap orang-orang kafir, sangkaan, dugaan orang-orang kafir bahwa tidak akan terjadi hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan datang tiba-tiba seperti kedipan mata atau lebih cepat lagi. Wa tahdusu binarkhatin wahidah, terjadinya hanya dengan satu teriakan saja atau satu tiupan sangkakala, ya nafkhatu israfil fi waqtin yahtasimun nasu fi umuri dunyahu. Tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil pada saat manusia sedang bertengkar atau sedang berselisih atau sedang bertransaksi atau sedang makan, sedang minum dalam perkara-perkara dunia mereka. Fayamutuna fi makanihim, matinya di tempat mereka itu. Wa hadhihi nafkhatus saq, ini adalah tiupan yang membuat orang semuanya kaget. Saking kagetnya mereka mati, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para pendengar, penonton dan pemirsa dimanapun berada, min atharil mautil mufaji bitilka annahum la yatamakkanuna minal awdati ila diyarihim idza kanu kharija wa la yastati'una al-isa'a ila ghairihim bima lahum wa ma 'alaihim. Saking cepatnya proses terjadinya kematian itu, tiupan pertama tadi, maka mereka tidak bisa atau tidak mungkin atau tidak dapat untuk kembali ke rumahnya ketika mereka di luar.
ya. Dan juga mereka tidak bisa saling memberikan wasiat satu sama lain, baik terkaitan dengan hak dia ataupun kewajiban dia. Wakila la yastati'u an yusi ba'duhum ba'dan bitaubah, bahkan juga dikatakan tidak sempat untuk menasihati agar bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Bal yamutuna fi aswaqihim wa mawadhi'ihim, matinya itu di tempat masing-masing. Ada yang sedang di pasar, matinya di pasar. Ada yang di sawah, mati di sawah. Ada yang di rumah, mati di rumah. Ada yang di jalan, mati di jalan. Bahkan ada yang sedang mau nyuap makanan, mati langsung karena tidak sempat lagi. Kejadian yang tiba-tiba sekali. Kemudian yang ketiga, summa ta'ti nafkhatu tsaniyah wa hiya nafkhatul ba'tsi wan nusyur minal qubur. Kemudian datang terjadi tiupan yang ketiga oleh malaikat Israfil, yaitu tiupan kebangkitan. Dibangkitkan semua yang dari kubur, yang mati, yang telah dikubur ataupun yang mati sebelumnya pada saat terjadi kiamat, dan juga yang mati sebelum itu, sebelum tiupan yang pertama, dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuma nafkhatani, ada dua kali tiupan, la salas, bukan tiga, bidalil hadil ayat wa nufikha fis sur, dengan dalil ayat ini, dan tiupkan sang kakak itu, fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, dan mereka semuanya dikumpulkan atau bersegera menuju Rabb mereka. Warwal Mubarak ibnu Fudalah anil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Mubarak ibnu Fudalah dari Hasan al-Basri, qala Rasulullah SAW bainan nafkhataini arba'una sanah. Diriwayatkan dari Hasan al-Basri bahwa Rasulullah SAW bersabda, antara dua tiupan itu 40 tahun jaraknya. Al-ula yumitullahu biha kulla hayy, pada tiupan pertama Allah mematikan semua yang hidup. Wal ukhra yuhyillahu biha kulla mayyit, dan tiupan yang kedua Allah bangkitkan kembali yang mati tadi. Yang keempat, yata'ajjabu ahlul ba'thi wa yadhhalun wa yafza'una mimma yarawna min syada'idil ahwal. Yang dibangkitkan tadi, mereka semua terperangah, kaget. Bukan kagum, tapi kaget mereka, ketakutan karena dahsyatnya perkara pada hari itu. Fayatasa'aluna amman akhraja min kuburihim, saling bertanya, siapa yang membangkitkan kita dari kubur? Mufaddilina adzabal qabr, li'annahu binisbah ila ma ba'dahu fi syiddah karuqad. Perkara pada hari kiamat itu lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang mereka alami. Itu berupa siksa kubur ketika di dunia. Bagi mereka, siksa kubur itu seperti mereka tidur. Artinya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mereka hadapi pada saat terjadi yang di kiamat itu. Yang kelima, an-nafkhatu tsaniyah aidan wa hiya nafkhatul ba'tsi wan nusyur sari'atun jiddan. Tiupan kedua itu terjadinya sangat cepat sekali. Fa idza hadatsa tajamma'a an-nasu jami'an wa huduran musri'ina ila liqa'i rabbihim bil hisabi wal jazaa. Kalau terjadi tiupan yang kedua, manusia semuanya berkumpul, hadir, bersegera menuju Rabbnya untuk dihitung amalnya dan diberikan ganjaran. Kama qala ta'ala muhti'ina ila da', mereka semua tunduk bersegera menuju penyeru, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, al-hisabu haqqun wa adlun. Perhitungan amal itu benar dan adil. Artinya pasti akan terjadi yang namanya perhitungan amal kita nanti di hari kiamat, dan hasilnya adalah tepat sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allah akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh, ganjaran kebaikan, dan memberikan ganjaran keburukan bagi orang-orang yang berbuat buruk. Wal jazaa'u qa'imun 'alal 'adlil mutlaq. Balasan itu diberikan dengan sangat adil sekali, sesuai dengan apa yang dilakukan di dunia. Fala yanqusu min thawabil amal ayyu syai'in mahma qalla. Tidak ada yang mengurangi pahala nanti di hari kiamat, atau tidak ada yang dikurangi pahala itu walaupun amalnya kecil, semuanya dibalas.
wala yujzan nasu illa ala wifqi ma 'amilu min khairin aw syarr, dan manusia akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan baik atau buruk ketika dia di dunia. Inilah beberapa pelajaran dari ayat 48 sampai ayat 54 mengingatkan kita tentang bahwa terjadinya hari kiamat itu pasti, dan bahwa nanti akan dibangkitkan kita semua dari kubur kita, dan mudah-mudahan kita tidak seperti orang-orang kafir yang kaget dan bertanya siapa yang menghidupkan kita, karena kita sudah meyakini bahwa kita akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ditanya dan dihitung serta diberikan ganjaran oleh Allah SWT atas apa yang kita berbuat di muka bumi ini semasa kita hidup kita. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Inilah karena situasinya sedang tidak memungkinkan kita untuk perpanjang kata, saya cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai jam 9 saja. Insya Allah kita ketemu lagi kita bersua kembali pada kajian pekan depan, insya Allah tetap malam Jumat pada jam 8 sampai jam 9 insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita semua dari wabah virus corona ini dan segala macam penyakit, dan juga segera mengangkat wabah ini dan menghilangkannya dari muka bumi ini sehingga kita dapat kembali pada kehidupan normal, dan mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, menjalaninya dengan penuh kenyamanan, penuh dengan aman dan tanpa rasa khawatir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya kepada Radio Suluk Qalbu Pangkal Pinang, dan juga terima kasih kepada Desa Berdaya Foundation dan Rumah Zakat. Ya, mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan antum. Jazakumullahu khairal jaza. Aku qouli hadza, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.